semangat. Oke? Are you ready? Yes. Oke, hari ini Ustazah mau ajak anak-anak belajar. Oke? Maka dari itu Ustazah kasih waktu anak-anak ambil buku tematiknya. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Mantap, pasti semuanya udah ambil buku tematik. Baik, minggu lalu Ustazah udah ngajak anak-anak belajar tentang tema 7, subtema 3. Hari ini Ustazah mau ajak anak-anak belajar tema 7, subtema 4. Oke? Sekarang boleh dibuka bukunya di halaman 140. Sudah dapat? Nih. Di halaman 140 kita lihat di situ ada sebuah teks. Nah, ada si Udin sama si Siti yang lagi main bersama-sama. Nah, di situ. Oke? Anak-anak, perlu anak ketahui bahwa setiap benda yang ada di dunia ini memiliki ciri-ciri tertentu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Oke. Ada juga yang warnanya sama tapi bentuknya berbeda. Ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya halus. Terus ada yang bentuknya sama tapi warnanya berbeda. Nah, itulah ciri-ciri dari benda-benda yang ada di dunia ini. Oke? Nah, seperti yang di dalam teks ini, si Udin sama si Siti lagi bermain mobil-mobilan. Nah, mobilannya si Udin berwarna merah, sedangkan si Siti megang boneka. Bonekanya berwarna coklat. Oke, kalau anak-anak udah tahu ciri-ciri benda, di halaman 141 di situ ada latihan di rumah. Latihannya kali ini kita nggak menulis, tapi kita menggunting lalu menempel. Jadi di halaman 141 ini, anak-anak lihat ada beberapa benda kan di sini. Ada tas, buku, bola, jam, penggaris. Ada juga apa nih? Ada kue, ada piring, ya kan? Nah, di sini nanti anak-anak gunting satu persatu. Setelah digunting, lalu di halaman 143 hasil guntingannya tadi anak-anak tempel berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Kalau di sini bendanya semuanya berbeda dan bentuknya juga berbeda-beda. Tapi ada yang sama. Apa Ustazah? Kayaknya beda semua. Ada, yaitu warnanya. Ustazah kasih contoh ya, 1. Ini tas warnanya hijau. Ada nggak benda yang lain di antara ini yang warnanya hijau? Ya, betul. Ini jam warnanya hijau. Ini kue warnanya hijau. Jadi anak-anak gunting satu persatu, lalu tempelkan di halaman 143 yang warnanya sama tadi. Bisa? Oke, sip. Ustazah yakin anak-anak pasti bisa. Baik. Setelah anak-anak kerjakan tadi di halaman 143, nah kita lanjutkan ya pelajarannya. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau benda-benda di dunia ini bentuknya sama, warnanya sama, atau apalagi ukurannya sama. Nah, bisa-bisa ketika anak-anak lihat batu, karena dia bentuknya sama dengan roti, jadi anak-anak salah ambil. Padahal anak-anak mau ambil roti, ternyata yang anak-anak ambil batu. Makanya itu setiap benda di dunia ini memiliki ciri-ciri tertentu dan manfaatnya tersendiri. Oke? Nah, benda-benda di dunia ini, khususnya yang ada di lingkungan kita, yang di sekitar kita, itu ternyata bisa loh dibuat dengan cara yang lain. Kalau biasanya kayak piring itu kan dari kaca. Ternyata bisa loh kita buat dari benda yang lain, dari bahan yang lain. Nah, di sini Ustazah punya ini. Yo, siapa yang tahu ini apa? Nah,
supaya makin jelas, buka bukunya di halaman 146. Nah, di situ ada langkah-langkah membuat benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan tanah liat. Nah, ini tadi adalah tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang dipakai untuk membuat kerajinan tangan. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya alat-alat dapur, piring, gelas, itu bisa loh kita buat dari tanah liat. Nah, udah gitu tanah liat ini biasanya warnanya kecoklatan, atau ada juga yang seperti ini, keabu-abuan, atau ini coklat tapi muda warnanya. Biasanya teksturnya itu kalau kita pegang tanah liat, dia lembek, lengket, dan mudah dibentuk. Kalau punya Ustazah hari ini kebetulan tanah liatnya keras, jadi Ustazah supaya lembek kita apain? Nah, supaya lembek tanah liat ini kita campur dengan air, tapi jangan terlalu banyak karena yang kita butuhkan itu yang lembek sehingga gampang dibentuk. Oke? Bisa? Nanti kalau anak-anak ada kesempatan, boleh loh cari tanah liat, kemudian bisa dipraktekkan di rumah. Oke? Nah, Ustazah gimana langkah-langkahnya cara membuat benda-benda yang tadi seperti cangkir, gelas, atau guci-guci Ustazah? Nah, coba lihat di halaman 147. Di halaman 147 ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan tanah liat terlebih dahulu. Kalau dia keras, maka kita siram air. Tapi ingat, jangan terlalu lembek, nanti susah dibentuknya. Dan kalau udah ada tanah liatnya, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat yang sudah lembek tadi. Kita bentuk. Oke? Udah dibentuk. Setelah selesai dibentuk, jemurlah hasil karyamu sampai kering. Jemur di bawah sinar matahari, tapi jangan terlalu lama ya, karena kalau dia terlalu keras pun takutnya nanti dia bisa pecah. Jemur aja sekitar 1 jam. Oke, kalau mataharinya terik. Tapi kalau mataharinya tidak terlalu terik, boleh lebih dari 1 jam. Yang penting kalau dia udah kering, langsung diangkat. Jangan dibiarkan aja. Oke? Bisa? Seperti yang anak-anak ketahui, dalam berolahraga ada beberapa permainan. Contohnya ada permainan bola kasti, ada sepak bola, ada tenis meja, ada badminton, dan lain-lain. Nah, di halaman 149 di situ anak-anak bisa latihan. Coba. Nah, di situ ada pasangkan bola dan permainannya dengan menarik garis. Saya kasih contoh ya, 1. Nih, contohnya nomor 1. Ada yang tahu ini nama permainannya apa? Nah, betul. Ini namanya tenis meja atau pingpong. Pernah main? Kalau belum pernah main, lain kali boleh dicoba. Oke? Nah, tenis meja ini kita cari bolanya. Kira-kira yang mana ya? Di antara bola pertama, 2, 3, dan 4, yang mana bolanya dari pingpong atau tenis meja? Oke, ada yang tahu? Saya kasih contoh 1. Tenis meja, bolanya biasanya kecil, berwarna kuning. Kita tarik garis. Yang mana ya yang kecil? Apakah ini? Tidak sepertinya, ya kan? Ini warna hijau? Enggak. Apa ya permainan yang pakai bola warna hijau? Ini jelas bukan. Apakah ini? Ya, betul. Jadi tenis meja itu bolanya yang keempat. Biasanya bolanya kecil dan warna kuning. Bisa? Nah, untuk di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, coba anak-anak latihan. Saya kasih tahu ya. Nomor 2 ini permainan tenis atau tenis lapangan, biasanya dimainkan di lapangan. Nah, bolanya bagaimana ya yang dipakai? Nah, ini permainan basket. Nah, bolanya kira-kira yang mana di antara 1, 2, 3 ini tadi? Ini sepak bola. Ayo, silakan ditarik garisnya. Selanjutnya,
kita buat perbandingan antara beberapa benda. Seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya, setiap benda kan punya ciri-cirinya, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di sini Ustazah mau kasih contoh beberapa benda yang ukurnya berbeda-beda. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sebelah kanan Ustazah ada bola sepak bola, ya kan? Nampak? Nah, di sebelah kiri Ustazah ada bola kasti. Dan di bawah Ustazah ada bola pingpong. Dari ketiga bola tersebut pastinya kan memiliki ukuran yang berbeda-beda kan? Nah, bola kaki atau bola sepak bola lebih besar daripada bola kasti. Nah, bola kasti lebih besar daripada bola pingpong, ya kan? Bola kasti lebih besar daripada bola pingpong, tetapi lebih kecil daripada bola kaki. Bola pingpong lebih kecil atau paling kecil di antara bola kasti dan bola kaki. Bisa? Nah, di halaman 150 di situ ada beberapa gambar 1, 2, 3. Nah, coba anak-anak temukan perbedaannya dari beberapa gambar ini. Oke, buat perbandingannya. Apakah dia panjang, ataukah dia pendek, atau dia lebar, atau sempit. Nah, buat perbedaannya. Oke? Bisa? Nah, anak-anak Ustazah, supaya anak-anak semakin paham tentang perbandingan-perbandingan benda yang ada di sekitar anak-anak, di halaman 154 ada 2 kotak. Nih, ada yang kotak ini, kotak pertama, ada yang kotak kedua. Nah, di sini apa Ustazah latihannya? Latihannya adalah coba anak-anak cari 2 benda, ya kan, yang ada di rumah ya, 2 benda, kemudian digambar di sini, bendanya itu tadi digambar, baru coba anak-anak tuliskan perbandingan kedua benda tadi. Oke? Assalamualaikum anak-anak Ustazah di rumah, apa kabar? Ustazah doakan semuanya keluarga di rumah, mau itu ayah, bunda, ataupun anak-anak tetap sehat dan juga tetap semangat. Ya kan Ustazah? Amin, betul sekali. Jadi gimana nih di rumah anak-anak? Sholatnya gimana? Tetap sholat kan? Setiap hari sholat ya. Taufiknya gimana? Lancarkan ya di rumah ya. Terus ngajinya, anak-anak udah pindah belum ngajinya? Sudah sedih loh kalau misalnya anak-anak di rumah itu nggak sholat, anak-anak di rumah itu nggak ngaji, anak-anak di rumah itu nggak ngapal taufiknya, karena sebentar lagi kita mau ujian ya kan Ustazah. Iya. Kita mau ujian, kita mau naik-naikan kelas. Jadi anak-anak tetap sholatnya rajin, minta doa sama Allah, semoga virus coronanya secepat diberantas. Keadaannya segera membaik dan kita juga bisa kembali ke kita bisa sekolah ketemu lagi, ya kan? Nah, kalau anak-anak misalnya nih ya, ada yang udah hafal, Ustazah, anak udah hafal surat Al-Fajr misalnya, boleh loh store sama Ustazah, kirim aja videonya. Nanti kalau udah lancar, baru Ustazah kasih tahu sama bundanya, Bunda, alhamdulillah Ananda udah lancar, berarti udah boleh pindah ke surat setelahnya, ya kan? Setelah Al-Fajr itu surat apa ya? Surat apa ya? Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Nah, berarti Bunda, berarti Ananda udah bisa pindah ke Al-Ghasyiyah. Jadi jangan ditahan-tahan, nanti takutnya ditahan-tahan jadi nggak pindah suratnya, kan sayang, kita punya waktu banyak di rumah. Gitu juga ngajinya kan, Ja? Itu juga ngajinya. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak nih udah ngajinya lancar, jangan di situ aja ngajinya. Juga kirim videonya sama Ustazah yang lihat biar bisa pindah. Biar cepet kita, biar syukuran ya kan Ustazah. Iya, udah lama kita nggak syukuran. Udah lama kita nggak syukuran. Sama Jumat berkah kangen ya Ustazah ya. Ustazah kangen sama Biasanya anak. banyak banget yang mau Jumat berkat, terus ada yang mau syukuran, itu pasti senang kali, ya kan? Betul sekali. Anak-anak kangen gak sama Ustazah? Wih, Ustazah Jana kangen sama anak-anak. Kangen kali pun, kangen main-main, kangen makan bareng, belajar,
videonya kan, video belajarnya. Jadi video itu bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa latihan-latihannya juga dikerjakan biar makin pintar, ya kan? Tuh. Nah, untuk menutup video kita pada hari ini, makanya Ustazah Jana sama Ustazah Mei ingin mengundurkan diri dari videonya. Nantikan video Ustazah Jana sama Ustazah Mei selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan, minum vitamin, banyak minum air putih, kalau keluar-keluar pakai masker, dan jangan lupa untuk kurangi kegiatan di luar. Betul nggak Ustazah? Iya, benar. Sebisa mungkin jangan banyak keluar rumah karena kondisi kita belum terlalu baik. Oke? Oke, semoga videonya bermanfaat ya kan, Ja? Sudah akhiri